U2. Grup musik rock Irlandia. U2 adalah kelompok musik rock asal Irlandia yang beranggotakan Bono, Paul David Hewson, vokal, harmonika dan gitar, The Edge, David Howell Evans, gitar, piano, dan backing vokal, Adam Clayton, bass, dan Larry Mullen, CR, drum. Grup musik ini terbentuk pada tahun 1976. Musik mereka awalnya terinspirasi oleh post-punk. Gaya musik U2 telah berkembang sepanjang karir mereka, namun tetap mempertahankan kualitas anthemic yang dibangun di atas vokal ekspresif Bono dan gaya bergitar Edge, suara gitar berbasis efek. Lirik mereka, yang sering dibumbui dengan citra spiritual, berfokus pada tema pribadi dan sosial politik. U2 terkenal akan pertunjukan live mereka. Grup ini telah menggelar beberapa tur ambisius dan rumit selama karir mereka. Band ini dibentuk ketika para anggotanya adalah siswa remaja sekolah komprehensif Mount Temple dan memiliki kemampuan musik yang terbatas. Dalam waktu 4 tahun, mereka menandatangani kontrak dengan Island Records dan merilis album debut mereka, Boy, album 1980. Karya selanjutnya seperti album nomor 1 Inggris pertama mereka, War Album, 1983, dan single Sunday Bloody Sunday dan Pride, in the Name of Love, membantu membangun reputasi U2 sebagai grup yang sadar politik dan sosial. Pada pertengahan tahun 1980-an, mereka telah menjadi terkenal di seluruh dunia karena penampilan live mereka, disorot oleh penampilan mereka di Live Aid pada tahun 1985. Album kelima grup, The Joshua Tree, 1987, menjadikan mereka superstar internasional dan merupakan kesuksesan kritis dan komersial terbesar mereka. Menduduki tangga lagu musik di seluruh dunia, itu menghasilkan satu-satunya single nomor 1 mereka di AS hingga saat ini, With or Without You and I Still Haven't Found What I'm Looking For. Menghadapi stagnasi kreativitas dan kritik buruk terhadap album dokumenter ganda mereka, Rattler and Hum, 1988, U2 merubah diri mereka pada tahun 1990-an. Dimulai dengan album ketujuh mereka yang terkenal, Achtung Baby, 1991, dan ZTV Tour multimedia yang intensif. Arah musik mereka yang baru dipengaruhi oleh genre rock alternatif, musik dansa elektronik, dan musik industrial, dan mereka membuat musik yang lebih ironis. Eksperimen ini berlanjut melalui album ke-9 mereka, Pop, 1997, dan Pop Martyr, yang mendapatkan kesuksesan beragam, tak seperti album-album mereka sebelumnya. U2 mendapatkan kembali dukungan dari kritikus dan kesuksesan yang luar biasa dengan album All That You Can't Leave Behind, 2000, dan How to Dismantle an Atomic Bomb, 2004, dengan mengusung musik mainstream yang lebih konvensional. Tur U2360 mereka tahun 2009 sampai 2011 mencatat rekor untuk tur konser dengan jumlah penonton tertinggi dan terlaris, namun dikalahkan pada tahun 2019 oleh Ed Sheeran. Grup ini baru-baru ini merilis album pendamping Songs of Innocence, 2014, dan Songs of Experience, 2017. Yang pertama menerima kritik karena rilis tanpa biaya yang meresap melalui iTunes Store. U2 telah merilis 14 album studio dan merupakan salah satu musisi terlaris di dunia, telah menjual sekitar 150-170 juta rekaman di seluruh dunia. Mereka telah memenangkan 22 Grammy Awards, lebih banyak dari band lain, dan pada tahun 2005, mereka dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame pada tahun pertama kelayakan mereka. Rolling Stone memberi peringkat U2 di nomor 22 dalam daftar 100 artis terbesar sepanjang masa. Sepanjang karir mereka, sebagai sebuah band dan sebagai individu, mereka telah berkampanye untuk hak asasi manusia dan keadilan sosial. Sejarah bermula dari iklan mading yang ditempel di sebuah sekolah.
menengah atas di Dublin, Irlandia, dan dapur rumahnya Larry Mullen, Jr. menjadi saksi sejarah terbentuknya U2. Iklan yang ternyata dipasang Larry Mullen itu berhasil menarik minat 6-7 orang. Tempat audisi pun berlangsung di dapur sempit di rumahnya. Dari situ terhimpunlah Dave Evans atau The Edge, gitar, Adam Clayton, bass, dan Paul Hewson, Bono. Di awal kemunculannya grup ini memilih nama Feedback dan banyak melantunkan cover lagu dari grup The Atlas. Pada tahun 1977, nama mereka berganti lagi menjadi Hype. Karena grup ini ditinggalkan oleh Dick Evans, maka mereka pun nama grup bandnya menjadi U2. Dengan mengutamakan suara gitar, warna musik U2 jadi lebih bergaya post-punk. Sebuah hal yang ironis karena pada tahun 1976 ketika U2 baru dibentuk, musik pun bahkan belum sampai ke Irlandia. Keberuntungan baru datang pada 1980, ketika mereka bergabung dengan Island Records, yang didirikan oleh Chris Blackwell. Mereka merilis Boy, sebuah album yang dinilai sebagai karya yang sangat cocok dengan anak muda. Identitas khas U2 baru tampak jelas ketika mereka merilis War pada 1983. Lagu Sunday, Bloody Sunday, yang membahas tentang kekerasan di Irlandia Utara, langsung menjadi cap bahwa U2 band idealistis dan politis. U2 tenang-tenang saja dan justru memilih lagu ini menjadi lagu kebangsaan. Setelah sukses menjajah Inggris, pelan-pelan mereka menggempur Amerika. Tur mereka di tanah jajahan baru ini laris. Pada tahun 1985 majalah Rolling Stone menjuluki U2 menjadi band tahun 1980-an. Bagi fans rock and roll yang jumlahnya terus bertambah, U2 menjadi band yang paling dianggap. Mungkin bahkan satu-satunya band yang paling penting. U2 benar-benar berada di puncak ketika The Joshua Tree dirilis tahun 1987. Album ini merebut posisi nomor 1 di daftar album terlaris Inggris dalam waktu sangat singkat, dan kemudian mulai merambah Amerika dan bertahan hingga 9 pekan. Karena lagu andalannya benar-benar merajai, U2 sempat jadi laporan utama majalah Time dengan judul Tiket Rock Terpanas. Inilah kehormatan yang hanya didapat oleh dua band lain, The Atlas dan The Who. Warisan U2 telah menjual sekitar 150-170 juta rekaman di seluruh dunia, menempatkan mereka di antara musisi terlaris dalam sejarah. Album studio kelima grup, The Joshua Tree, adalah salah satu album terlaris di AS, dengan 10 juta kopi terjual, dan di seluruh dunia, 25 juta kopi terjual. Dengan 52 juta unit bersertifikat oleh RIAA, U2 menempati peringkat ke-22 sebagai musisi terlaris di Amerika. U2 memiliki 8 album yang telah mencapai nomor 1 di AS, merupakan ketiga terbanyak dari grup manapun. Mereka adalah grup pertama yang mencapai album nomor 1 di AS pada dekade tahun 1980-an, tahun 1990-an, tahun 2000-an, dan tahun 2010-an. Di Inggris, grup ini memiliki 7 single nomor 1, menempati urutan ke-16 dari artis manapun, dan 10 album nomor 1, menempati urutan ke-8 dari artis manapun. Rekaman band ini menghabiskan waktu 1465 minggu pada tanggal lagu Inggris yang merupakan peringkat 16 sepanjang masa. Di negara asal mereka, Irlandia, U2 memegang rekor single nomor 1 terbanyak dengan 19. Pada tahun 1980-an, U2 mendominasi kancah rock alternatif, menurut kritikus budaya Kevin J. Hadadmar. Demikian pula, dalam dekade berikutnya, mereka adalah salah satu band rock alternatif paling terkenal di seluruh dunia dan di antara band rock terlaris. Penjualan rekaman album menurun di tahun-tahun 2000-an dan industri musik memasuki era pengunduhan digital yang seringkali ilegal, tetapi menurut penulis Matt Snow, U2 lebih makmur daripada artis-artis muda karena pengikut setia yang melekat pada format album.
Meskipun penjualan album semakin menurun, namun mereka menunjukkan bahwa konser live menjadi sumber pendapatan terbesar grup. Menurut Billboard Box Score, band ini meraup 1,67 miliar dolar Amerika dalam penjualan tiket dari 1990 hingga 2016, kedua terbanyak setelah The Rolling Stones. U2 adalah satu-satunya grup dalam 25 tur konser teratas dari tahun 2000 hingga 2009 yang tikernya selalu terjual habis setiap pertunjukan yang mereka mainkan. Menurut Pollstar, band ini meraup untung 1,038 miliar dolar dan menjual 9.300.500 tiket dari 255 pertunjukan yang dimainkan antara 2010 dan November 2019, mendapatkan judul publikasi artis tur dekade tahun 2010-an. U2 adalah satu-satunya artis yang melampaui 1 miliar dolar selama rentang waktu tersebut. Forbes memperkirakan bahwa grup tersebut memperoleh 78 juta dolar Amerika antara Mei 2011 dan Mei 2012, menjadikan mereka artis musik dengan bayaran tertinggi keempat. Daftar orang kaya Irlandia 2020 Sunday Times memperkirakan kekayaan kolektif kelompok itu mencapai 670 juta. U2 dianggap sebagai salah artis pop rock terbaik sepanjang masa. Rolling Stone menempatkan U2 di nomor 22 dalam daftar The 100 Greatest Artists of All Time, sementara Bono menempati peringkat ke-32 sebagai penyanyi terbesar, The Edge sebagai gitaris terbesar ke-38, dan Malin sebagai drummer terbesar ke-96. Majalah tersebut juga menempatkan Bono and The Edge di nomor 35 dalam daftar 100 penulis lagu terbesar sepanjang masa. Pada tahun 2004, Key, majalah, memberi peringkat U2 sebagai band terbesar keempat dalam daftar yang disusun berdasarkan penjualan album, waktu yang dihabiskan di tanggal lagu Inggris, dan penonton terbesar untuk konser. VH1 menempatkan U2 di nomor 19 dalam daftar 100 artis terhebat sepanjang masa 2010. Pada tahun 2010, 8 lagu U2 muncul di daftar terbaru Rolling Stone dari The 500 Greatest Songs of All Time, dengan One berada di peringkat tertinggi di nomor 36. 5 dari 12 album studio grup tersebut masuk dalam daftar 500 album terbesar sepanjang masa versi majalah tahun 2012. The Joshua Tree menempati posisi tertinggi di nomor 27. Merefleksikan popularitas band dan pengaruhnya di seluruh dunia, Jeff Pollock untuk The Huffington Post berkata, seperti The Who sebelum mereka, U2 menulis lagu tentang hal-hal yang penting dan beresonansi dengan audiens mereka. Jurnalis Houston Press, John Seaborn Gray, mengaitkan dampak perintis U2 pada musik pop rock sebagian besar dengan gaya gitar unik Edge. U2 menerima Grammy Award pertama mereka pada tahun 1988 untuk The Joshua Tree, dan mereka telah memenangkan total 22 dari 46 nominasi, lebih banyak dari grup lainnya. Ini termasuk Best Rock Performance oleh duo atau grup, Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year, dan Best Rock Album. Di Inggris, U2 telah menerima 7 Brit Awards dari 20 nominasi dari British Phonographic Industry, termasuk 5 kemenangan untuk penghargaan Best International Group. Mereka adalah grup internasional pertama yang memenangkan Brit Award untuk kontribusi luar biasa untuk musik. Di Irlandia, U2 telah memenangkan 14 Meteor Awards sejak penghargaan dimulai pada tahun 2001. Penghargaan lain yang dimenangkan oleh band dan anggota mereka termasuk 1 American Music Award, 6 MTV Video Music Awards, 11 Key Awards, 2 Juno Awards, 5 NME Awards, dan 2 penghargaan Golden Globe. Band ini dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame pada Maret 2005. Pada tahun 2006, keempat anggota band menerima penghargaan ASCAP untuk menulis lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For dan Vertigo. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen,